Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan ini, Movie Rastis mau ceritain film superhero yang berjudul Fantastic Four. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini menceritakan tentang malapetaka para ilmuwan setelah melakukan perjalanan ke dimensi planet Zero. Nah, akibat dari perjalanan itu, para ilmuwan tersebut terkena paparan radiasi yang membuatnya menjadi super kuat dengan kekuatan yang berbeda-beda. Wah, kalau gitu untung dong. Tapi tidak semudah itu. Dengan kekuatan yang dimiliki mereka, bertambah juga tanggung jawab untuk membasmi penjahat yang mengintai bumi. Akan seseru apa sih film ini? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh. Langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain. Film berawal dari seorang anak bernama Reed yang maju ke depan kelas untuk menceritakan pekerjaan yang diinginkannya di masa depan. Dengan percaya diri dan penuh keyakinan, ia mengatakan kalau sedang mengerjakan alat teleportasi penembus ruang di dalam garasinya. Di saat semua meremehkannya, Ben teman sekelasnya nampak penasaran. Dan ketika ia maju ke depan, dengan tidak sengaja dia melihat buku catatan penuh perhitungan milik Reed. Di malam harinya saat Ben sudah pulang ke rumah, dia mendengar gonggongan anjingnya lalu menghampirinya. Ternyata gonggongan anjing itu ngasih tahu kalau ada orang di sana, dan ternyata orang tersebut adalah Reed. Setelah ketahuan, dia bilang kalau butuh konverter daya. Dengan imbalan, Ben akan diajak untuk melihat proyeknya. Setelah sepakat, mereka pun segera berangkat. Sesampainya di garasi rumah Reed, Ben nampak terkejut ketika melihat proyeknya. Gak lama kemudian, Reed langsung melanjutkan proyeknya tersebut. Di sini Ben juga berinisiatif untuk meminjamkan obeng untuk memudahkannya. Setelah itu dimulailah uji coba pertama. Akibatnya seluruh rumah bergetar dan mengalami konsleting listrik yang mengakibatkan wilayah sekitar mati. Tapi siapa sangka ternyata proyeknya itu berhasil. Mobil mainannya hilang berganti dengan pasir dari planet lain. 7 tahun kemudian, ketika Reed dan Ben sedang mengikuti perlombaan pekan ilmiah, dia menunjukkan proyeknya pada para juri dengan menghilangkan pesawat mainan tersebut dan mengembalikannya. Namun sayang, proyeknya itu dianggap sebagai ilmu sulap yang mengakibatkan Reed harus didiskualifikasi oleh para juri. Aduh, padahal teknologi canggih banget itu. Tapi gak lama kemudian, Reed didatangi oleh Franklin dan anaknya yang bernama Sue dari perusahaan Baxter. Mereka mengagumi penemuan Reed yang berhasil mengirim materi tersebut ke dimensi lain. Oleh sebab itu, Franklin berniat untuk memberikan beasiswa penuh padanya dengan syarat bekerja sama agar bisa menciptakan alat teleportasi yang lebih besar. Keesokan harinya, Reed dan Ben mendatangi perusahaan Baxter. Namun ternyata di sini Reed dan Ben harus berpisah karena yang mendapatkan beasiswa tersebut hanyalah Reed. Dan sebelum itu, Ben memberikan hadiah kenang-kenangan padanya berupa satu set obeng yang dia miliki. Kemudian ketika Reed hendak mendatangi perpustakaan, dia melihat beberapa penghargaan yang sudah diraih oleh perusahaan tersebut. Lalu sesampainya di sana, dia menghampiri Sue untuk menunjukkan buku kesukaannya yang mengisahkan tentang Kapten Nemo. Tapi karena Sue merasa risih dengan kedatangannya, gak lama dia pun pergi. Di sisi lain, Franklin bernegosiasi pada para pemerintah yang dipimpin oleh Harvey untuk menjalankan proyek besar ini dengan orang-orang kepercayaannya yang terdiri dari Reed, Sue, dan Victor Von Doom. Namun Harvey menentang karena dulu tuh Victor telah berbuat jahat pada laboratorium. Tapi karena Franklin mengenal betul dirinya, dia pun mempertahankannya untuk mengikutsertakan dalam proyeknya tersebut. Setelah itu, Franklin mendatangi Victor di kediamannya untuk mengajaknya masuk ke dalam proyek besar. Sayangnya di sini Victor menolak. Tapi di saat dia tahu kalau Sue juga akan ikut, dia pun mengubah keputusannya menjadi setuju. Di sisi lain, ketika Reed memasuki ruangan kerjanya, dia pun nampak kaget dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Di saat akan memulai pekerjaannya, Sue menghampirinya dan langsung mengagumi sketsa proyek miliknya. Sementara itu, Victor segera meneliti proyek buatan Reed melalui foto-foto yang ada di komputer tersebut. Namun gak lama kemudian, Reed dan Sue datang menghampirinya. Nah, di sini Sue menunjukkan data video yang dia dapatkan dari robotnya ketika pergi ke dimensi lain.
Maka dari itu, disinilah mereka bertiga menjadi satu tim untuk saling bekerja sama menciptakan alat teleportasi perusahaan Baxter. Ketika malam hari tiba, ada seseorang yang sedang balapan mobil. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba aja mobilnya meledak yang mengakibatkan kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak tiang listrik. Nah, ternyata orang itu adalah anaknya dari Franklin yang bernama Johnny. Di sini Franklin ngasih pilihan kalau emang dia mau mobilnya balik, dia harus ikut bekerja padanya. Keesokan harinya Franklin dan Johnny mendatangi timnya dan menambahkan Johnny ke dalam proyeknya tersebut. Kemudian mereka langsung bekerja sama untuk menyelesaikannya. Di saat sketsa proyeknya sudah selesai, Reed mengirimkan foto diri beserta proyeknya itu kepada Ben. Ben yang melihat hal tersebut pun nampak senang melihat hasil kerja kerasnya Reed selama ini terbayarkan. Kemudian di saat Reed tertidur, tiba-tiba saja Sue datang mengagetkannya. Namun siapa sangka, ternyata ada Victor mengawasi yang merasa cemburu pada Reed karena mendekati Sue. Terus dia manggil Reed tuh agar bersikap profesional dalam mengerjakan proyeknya. Tapi di sini Reed menjelaskan kalau proyeknya sudah selesai dan siap digunakan. Di keesokan harinya, Harvey mendatangi perusahaan Baxter untuk melihat proyek yang telah jadi. Lalu tim Baxter langsung mengaktifkannya dengan menguji coba menggunakan monyet. Usaha mereka berhasil dengan mengirim monyet itu ke planet lain. Tapi gak lama kemudian, karena kondisi monyet itu semakin memburuk, mereka pun memutuskan untuk mengembalikannya. Di sini, Harvey memutuskan untuk bekerja sama dengan NASA untuk mencoba mesin buatan mereka. Kemudian, Franklin langsung ngejar Harvey untuk mencegah hal itu terjadi. Malamnya di saat Reed, Johnny, dan Victor pergi untuk minum-minum, Reed merasa harusnya tuh mereka dulu yang nyobain alat itu, bukan NASA. Lalu, dia mengajak timnya untuk pergi menggunakan alat tersebut dengan metode jarak jauh. Nah, di sini karena mereka tidak mengajak Sue, maka Reed menelpon Ben untuk mengajaknya pergi ke planet lain menggunakan alat teleportasinya. Lalu sesampainya Ben di tempat tersebut, Reed memperkenalkan dia pada timnya dan langsung menggunakan baju pelindung yang dibikin oleh Sue untuk pergi menggunakan alat tersebut. Kemudian di saat mereka menggunakan teleportnya, seketika juga Sue menyadari hal tersebut dan langsung menghampirinya. Namun sayang, Sue telat datang untuk membatalkan teleportnya yang menyebabkan mereka berhasil sampai lebih dulu di planet lain. Sesampainya di sana, mereka pun nampak kaget saat melihat isi planet tersebut. Dan di saat Ben menancapkan bendera yang dipegangnya itu, tiba-tiba aja dia melihat pergerakan tanah yang terbelah berwarna hijau. Victor yang menyadari hal tersebut pun langsung mengatakan kalau sumber energinya itu berpusat pada danau hijau. Dan maka dari itu, Reed memutuskan untuk menghampiri danau tersebut agar bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di planet ini. Namun karena Johnny tidak berani untuk pergi ke danau itu, jadi Reed, Ben, dan Victor lah yang mendatangi danau tersebut. Sesampainya di danau hijau, Victor memegang dan merasakan sentuhan fisik yang penuh dengan sumber energi. Namun siapa sangka nih, tiba-tiba saja hal aneh terjadi yang menyebabkan danau hijau itu meledak. Sontak, mereka pun langsung lari meninggalkan tempat tersebut. Tapi sialnya, Victor terjatuh ke dalam danau hijau tersebut. Mereka yang sadar tidak bisa menyelamatkannya pun langsung pergi untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Di saat mereka masuk ke dalam alat, tiba-tiba aja kapsul milik Ben tidak bisa terkunci yang menyebabkannya terluka akibat paparan radiasi. Sue yang melihat hal itu pun panik dan langsung menjalankan program manual untuk mengembalikan mereka. Walaupun teleportasi pengembalian berhasil, ledakan besar terjadi yang menyebabkan mereka terpental dan seisi kota mengalami mati listrik. Suasana di laboratorium sangat kacau, ditambah saat Reed melihat Johnny terbakar. Pada saat itu juga Reed mendengar teriakan Ben yang meminta tolong padanya. Tapi pas dia menghampiri dan ingin menolong, Reed jatuh pingsan ketika melihat kakinya yang panjang. Setelah peristiwa itu, Reed, Sue, Johnny, dan Ben dilarikan ke markas rahasia Area 57 untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Franklin yang mendatangi markas rahasia Area 57 pun nampak kaget ketika melihat keadaan anak-anaknya yang sudah dalam keadaan mengerikan. Lalu gak lama kemudian di saat Johnny tersadar, tiba-tiba aja dia mengamuk dan langsung memecahkan kaca yang ada di hadapannya.
Di waktu yang sama ketika Reed mendengar teriakannya Ben, dia langsung memutuskan untuk menghampiri pusat suara tersebut melalui cerobong asap yang ada di ruangannya. Namun sayangnya Reed nampak kaget ketika melihat sahabatnya itu sudah berubah menjadi monster batu. Nah, karena markas rahasia sudah menyadari kalau Reed kabur, maka dari itu mereka pun mengumpulkan semua unit untuk mencarinya. Dan sebelum Reed pergi meninggalkan Ben, dia berjanji padanya untuk kembali menolongnya. Setelah itu, Harvey mendatangi Franklin untuk menanyakan keberadaan Reed. Lalu ia mendatangi Ben dan menghasutnya untuk bekerja sama. 1 tahun kemudian setelah Reed pergi meninggalkan markas rahasia 57, Harvey menghadiri pertemuan militer dan memperlihatkan baju buatannya yang dipakaikan pada mereka untuk mengontrol kekuatan. Ternyata maksud tujuan Harvey adalah untuk membuat kembali proyek teleportasi part 2-nya agar bisa masuk kembali ke planet Zero dan membuat pasukan militer dengan kekuatan unik yang sangat mengerikan. Kemudian Johnny memperlihatkan kekuatannya pada para petinggi militer yang berada di dalam pesawat. Setelah itu Johnny mendatangi Sue yang sedang berlatih sambil mengatakan kalau dia senang dengan kekuatannya yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan diberikan. Tapi pandangan Sue ini bertolak belakang dengan ketidakinginannya. Soalnya dia nggak pengen tuh cuma jadi alat untuk medan pertempuran Harvey. Di sisi lain, Harvey memperlihatkan Ben pada para petinggi militer dan proyek teleportasi part 2-nya yang diketuai oleh Franklin. Lalu Franklin mendatangi Sue untuk meminta bantuan dalam menemukan Reed, karena cuma dia yang bisa bikin alat itu lagi. Kemudian gak pakai lama, Sue langsung melacak keberadaan Reed melalui rekam jejaknya. Setelah Sue berhasil mendapatkan titik lokasinya, Harvey langsung menyuruh Ben untuk menangkapnya yang dibantu oleh pasukan militer miliknya. Di waktu yang sama, Ben mengubah dirinya menjadi orang lain untuk mengumpulkan barang-barang yang dia butuhkan agar bisa menciptakan alat teleportasi yang sedang dia kerjakan di tengah hutan. Kemudian di saat Ben sedang membetulkan mobilnya, tiba-tiba aja alarmnya berbunyi dan ia segera pergi dari tempat tersebut. Namun sayang, apa yang dilakukannya itu sia-sia karena Ben berhasil menangkapnya dengan mudah. Ketika mereka berada di dalam pesawat, Reed berjanji padanya untuk memperbaiki dirinya yang sudah menjadi monster batu. Lalu sesampainya di markas rahasia 57, Sue mendatanginya dan meyakinkan untuk bisa menghentikan Harvey dengan cara membuat kembali teleportasi part 2-nya. Maka dari itu, Reed pun langsung menyelesaikan teleportasinya dengan cepat. Sementara itu, Franklin mendatangi anaknya untuk memberitahukan bahwa Reed sudah kembali dan akan mengembalikan kehidupannya secara normal. Tapi siapa sangka seketika juga Johnny menolak karena menurutnya sang ayahlah yang telah membuatnya seperti ini. Di saat Reed sudah berhasil menyelesaikan teleportasi part 2, Johnny mendatanginya dan memeluknya. Di situ juga Harvey langsung mengaktifkan teleportasinya dengan mengirim beberapa anggotanya untuk pergi ke planet Zero. Nah, sesampainya di planet Zero, para anggotanya itu melihat seseorang yang mendekatinya dalam keadaan terluka. Dan ternyata orang itu adalah Victor. Maka dari itu, mereka pun langsung membawanya kembali. Harvey yang melihat hal tersebut pun langsung mendatanginya dan menanyakan banyak hal padanya. Namun siapa sangka, seketika juga Victor langsung menghancurkan beberapa penelitiannya dan membunuh orang-orang yang ada di tempat tersebut dengan kekuatan yang dia miliki. Di waktu yang sama, Reed dan Ben pun bergabung untuk menyelesaikan apa yang sudah terjadi. Di samping itu juga ada Johnny bertemu dengan Sue yang sedang mengkhawatirkan ayahnya. Lalu mereka pun langsung mendatangi alat teleportasi untuk bertemu sang ayah. Namun naasnya di sana mereka melihat secara langsung ketika sang ayah tewas dibunuh oleh Victor. Johnny yang melihat hal tersebut pun marah dan berusaha untuk membunuhnya. Sesampainya Victor di planet Zero, dia langsung mengaktifkan kekuatannya untuk memusnahkan bumi. Mereka yang menyadari hal tersebut pun langsung memutuskan untuk menghentikan Victor dengan masuk ke dalam cahaya biru yang akan menuntun mereka ke planet Zero. Lalu mereka pun bergegas pergi di bawah perlindungannya Sue. Sesampainya mereka berempat di planet Zero, satu persatu dari mereka pun langsung menyerangnya. Namun hal itu hanya sia-sia saja karena kekuatannya Victor jauh di atas rata-rata yang menyebabkan mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa. Dan beruntungnya di saat Victor ingin membunuh Sue, tiba-tiba aja Reed berhasil lolos dari perangkapnya. Dan terjadilah pertempuran antara Reed dan Victor.
Di saat Victor sudah terjatuh, mereka berempat berkumpul untuk merencanakan sesuatu agar bisa mengalahkan Victor. Namun tiba-tiba aja Victor kembali berdiri dan mereka pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang Victor secara bersamaan. Akibatnya Victor terkena pukulan Ben hingga masuk ke dalam sumber energi miliknya. Tak tinggal diam, Johnny yang melihat hal itu pun langsung terbang menghancurkan tiang-tiang kekuatannya yang hingga akhirnya Victor terkalahkan akibat kekuatannya sendiri. Setelah itu, di saat lubang antar dimensi mengecil, mereka langsung dengan cepat pergi masuk ke dalam lubang tersebut untuk bisa kembali ke bumi. Dan sesampainya di bumi, seketika juga mereka nampak kaget melihat efek dari kekuatan Victor yang ingin memusnahkan bumi. Setelah peristiwa itu, mereka mendatangi pemerintah untuk meminta tempat agar dapat bekerja mengembalikan hidup mereka. Kemudian, mereka pun mendatangi tempat kerja barunya yang berada di Central City. Nah, disinilah mereka memutuskan untuk menamai timnya dengan nama Fantastic Four. Widih, filmnya seru banget gak sih? Versi remake ini lumayan keren lah, menghibur banget. Dan dari film ini kita bisa ambil pelajaran nih, yang dimana Reed terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar mimpinya. Walaupun ditolak, dimaki, dan didiskualifikasi oleh gurunya sendiri, tapi dengan kesungguhan dia malah direkrut sama perusahaan besar. Keren banget gak sih? Intinya mah konsisten aja selama apa yang kita kerjain itu benar. Menurut kamu sendiri gimana? Komen-komen ya. Movie Rastis memberi skor 6 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bau lah untuk dinikmati. Makasih banget nih buat kamu yang udah nonton konten kami. Kalau ada kritik, saran, atau mau curhat bisa banget nih komen-komen. Pokoknya selalu jaga kesehatan ya. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.